مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Yasin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'd. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil wa tanfarju bihil qurub wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamum bi ajal karim wa ala wasati kulli lamhatin wa nafasin ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdari. Allahumma inni as'aluka bismika wa a'udzu bika min nuri wajhika wa ala Muhammad da'imil baqil mukhlad fi qalbi nabiyika wa rasulika Muhammad. Wa as'aluka bismika wa a'udzu bil wahid bi wahdatil ahadil muta'ali an wahdatil kammi wa wahdatil muqaddasan kulli ahad. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sabaqil azimati kulli mawjudin sholatan tutabitu fi qalbil iman wa tuhafidinul Qur'an wa tufahimu minul ayat wa tabtahul biha wal jannati wa nurul hayyi wa barakatuhu ila wajhil karim wa sallam. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-27. Semoga apa-apa yang kita harapkan untuk mendapatkan malam yang dimuliakan Allah Ta'ala, meskipun semua malam adalah baik, semua malam
adalah mulia apabila kita mengamalkan semua amalan-amalan yang bersangkutan dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi di samping kebaikan itu pasti ada yang lebih baik. Seperti salah satu contoh, adzan waktunya. Saat adzan karena waktunya tiba, waktunya sholat. Begitu selesai adzan, salah satu contoh zuhur. Begitu adzan, kemudian langsung kita melaksanakan sholat. Artinya kalau dengan bahasanya tepat waktu. Kemudian sholat zuhur juga waktunya jam 2. Masih ada waktu sholat zuhur. Nah, antara selesai adzan kemudian kita sholat dengan jam 2, baik yang mana? Yang awal waktu. Artinya selesai adzan terus kita melaksanakan sholat. Nah, maksud di sini meskipun jam 2 tetap masih ada waktu sholat. Jadi ada yang lebih baik. Di kalimat lebih baik itu, itulah yang sekarang kita manfaatkan malam 27, malam ganjil. Semoga dan kita sangat mengharapkan malam Lailatul Qadar yang dimaksud adalah tepat malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya saya kita ucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala. Karena di saat inilah kita masih sehat, bugar, dan Allah memberikan kita semangat untuk duduk berjamaah di tempat untuk melaksanakan meraih malam-malam yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang istimewa, Lailatul Qadar yang dimaksud. Dan semoga dengan bimbingan hidayah Allah Ta'ala, kita terus dan terus dengan hidayah Allah Ta'ala, dengan taufik Allah Ta'ala, sehingga apapun yang kita amalkan, yang kita dengar, mudah sekali kita menyimak apa-apa yang saya sampaikan saat ini. Salawat dan salam tentunya kita limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang dimaksum, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ajib wa da'i. Idza da'ani fa yahtajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi di malam minggu yang lalu tentang Al-Fatihah, maksud yang disampaikan itu belum sampai ke yang akhir, klarifikasi. Bukan klarifikasi, yang lalu benar. Cuman yang ada yang kelewat, nantinya bisa salah tafsir. Jadi yang dikatakan hamdalah di sini adalah intinya memuji, pujian, segala pujian itu bagi Allah Ta'ala. Pujian bagi Allah Ta'ala diantaranya apa yang dimaksud adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, yang kepunyaannya lah nama-nama baik-baik itu. Diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, dan seterusnya dan seterusnya.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Cuman permasalahannya kita seringkali kita memuji dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sangat baik dan kita tentu akan mendapatkan pahala dari ucapan itu. Bagi siapa yang ingin meningkat dengan kalimat pujian itu, tentunya kita harus benar-benar luruskan niat. Benar-benar sebelum kita memuji, kita teliti berbentuk apa pujian itu, kapan memujinya, siapa yang memerintahkan kita untuk memujinya. Yang di sini adalah yang dimaksud Allah Ta'ala. Nah, di sini semua kembali kepada diri kita sendiri tentang bab niat. Jadi kalau awalnya benar-benar kita memuji Allah Ta'ala dengan keagungannya, dan kita berharap rahmat Allah Ta'ala itu tadi, dan kita merasa beriman kepadanya, dan yakin kepadanya bahwa semua pujian itu adalah kepunyaannya, maka kita dengan serentak, kita diperintahkan oleh nurani kita, hati kita, kolbu kita, dengan keimanan kita, dengan ketaatan kita, kita diperintahkan untuk mengagungkannya, memujinya. Itulah yang sangat baik. Tapi sebaliknya, kalau kita memujinya dengan ucapan hamdalah itu karena diperintahkan oleh sifat-sifat dunia, maka kesana pun juga akhirnya salah. Kalau kita awalnya kita memuji Sang Maha itu Allah Ta'ala, kesananya akan baik. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak semua bentuk kasih sayang itu adalah yang dimaksud Asmaul Husna. Bisa juga bentuk kasih sayang itu adalah datangnya dari perintah-perintah setan yang mengarahkan kita untuk menipu diri kita sendiri, menipu Allah Ta'ala, yang mengarahkan kita untuk ke arah yang tersesat dan terjerumus kepada jurang kesesatan. Seperti halnya yang menipu. Orang yang akan menipu itu berupaya untuk supaya kelihatan kasih sayang. Maka dipaksakanlah dia berbuat perbuatan kasih sayang, bukan berbuat kasih sayang. Nah, kalau bahasa Asmaul Husnanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi yang dimaksud tadi bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Ta'ala. Dia sengaja menipu Allah, menipu kita. Itu sang setan. Nah, di sini jangan sampai kita tertipu. Kalaulah di sini kita berbuat perbuatan kasih sayang itu atas dasar diperintahkan oleh nafsu, maka kesananya pun juga akan sesat. Maka dari itu, dari awal sebelum kita mengamalkan, sebelum kita membacakan Al-Fatihah, terlebih dahulu luruskan dulu bab niat. Memujinya karena apa kita memujinya? Siapa yang memerintahkan kita memujinya? Yang di sini adalah Allah Ta'ala maksudnya. Kapan memujinya? Berbentuk apa pujian itu? Berbentuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Coba teliti itu diperintahkan oleh siapa? Nah, kalau kita yang dimaksud seperti barusan, benar adanya karena kita mengagungkannya, karena kita memujinya benar-benar, karena kita didasari dengan keimanan itu sendiri, berkat keimanan itu, bekal dengan keimanan itu, sehingga kita melaksanakan ketaatan kepada Sang Maha itu dengan mengagungkannya, yaitu yang sesuai dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna. Nah, setelah begitu, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi di sini yang menguasai hari pembalasan itu bisa jadi Allah yang Maha apa, bisa juga dari setan yang terlaknat, yang membalas ke kita sendiri. Kalau kita berbuat itu semua berdasarkan karena perintah nafsu-nafsu, maka Malik Yaumiddin bisa diartikan dari setan. Bacaannya kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, bacaan Al-Fatihah. Karena ini adalah bab hati. Kalau lisan mengatakan, berarti lisan kita punya pahala dari Allah Ta'ala karena membacakan salah satu Al-Quran, itu Al-Fatihah. Tapi arahnya kemana, semua kembali kepada diri kita sendiri. Karena kita yang menyetir,
Mau diarahkan kemana kendaraan kita? Maksudnya kata-kata kita ini. Mau diarahkan kemana pandangan kita ini? Jadi tadi kalau kita benar-benar melaksanakan semua karena keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita tergerak dan memerintahkan hati, memerintahkan lisan untuk memujinya berdasarkan karena ketaatan kita kepadanya. Maka Malik Yaumiddin di sini adalah yang dimaksud Allah Ta'ala, yang Maha apa. Seandainya kita tadi berbuat kasih sayang, maka Allah Sang Rahman Rahim membalas kita atas dasar berbuat kasih sayang itu. Didasari karena keimanan kita kepada Allah Ta'ala, karena ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Sang Rahman Rahim, maka kita melakukan berbuat kasih sayang terhadap siapapun. Nah, kalau sudah itu bagus, lurus kepada Allah Ta'ala, maka yang dimaksud berikutnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Jadi kaf di sini adalah benar-benar kepada Allah Ta'ala. Lain halnya kalau kita awalnya dari perintah nafsu, maka iyyaka na'budu pun juga akan sesat. Kaf di sini bukan ditujukan, engkau di sini bukan ditujukan kepada Allah Ta'ala, tapi pikiran kita kepada yang awal. Kalau yang awalnya kita sesat, maka berarti iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdi, berarti menunjukkan kepada kesesatan itu kita mengabdi. Dari siapa kesesatan itu? Tentunya dari setan. Berarti kita mengatakan iyyaka na'budu itu kepada setan, hanya mengabdi itu. Dikukuhkan kembali setelah kita sesat, setelah kita baik, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Kepada siapa? Jadi kita dikembalikan lagi pada awal dari hamdalah itu. Apakah hamdalah itu hanya sekedar ucapan, atau memang kita mengatakan hamdalah itu benar-benar karena kita keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita didasari ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita memujinya dengan Asmaul Husna. Karena hanya Allah lah yang punya nama-nama baik itu, walillahil asmaul husna. Nah, jadi semua tidak ada mubadir, meskipun kita yang tadi awalnya berdasarkan karena kesesatan kita mengucapkan hamdalah, kemudian ke sana dikukuhkan kembali, tetap karena itu adalah ayat Al-Quran, karena itu adalah Al-Fatihah, maka kita akan mendapatkannya di dunia ini juga. Pahala apa? Lisan. Kalau batinnya, ya kalau batin kan tadi kita, pandangan kita diperintahkan karena sifat-sifat tercela, sifat-sifat dunia, sifat-sifat nafsu kita mengucapkan itu tadi, maka kesananya pun akan sesat. Nah, sebelum kita mengucapkan Al-Fatihah, di samping diterapkannya di sholat, kalau sholat itu sudah diterima Allah Ta'ala karena merupakan kewajiban, sholat 5 waktu kan. Meskipun pikiran manusia, fitrah manusia tentunya akan kemana-mana, tapi lisan mengatakan bacaan-bacaan sholat diucapkan, itu akan diterima oleh Allah Ta'ala, karena itu merupakan kewajiban kita kepadanya. Bagi siapa yang lemah keimanan, bagi siapa yang lemah ketakwaan kepada Allah Ta'ala, berzikir secara pandangan hakikat, maka diwajibkan sholat 5 waktu. Karena apa? Tujuan sholat 5 waktu itu adalah untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Waqimi sholat al-dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah Ta'ala. Nah, yang tadi dikatakan itu Allah menginikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Dan apabila hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, siapa yang mengatakan itu adalah aku. Siapa yang mengatakan aku? Akulah Sang Rahman, akulah Sang Rahim, akulah Sang Al-Malik, akulah Sang Al-Qudus, dan seterusnya dan seterusnya. Mengatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yaitu kepadamu di sini adalah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, aku dekat di sini seperti yang pernah disampaikan di surat Qaf yang lalu ayat 16, Allah itu yang menciptakan kita dan kita lebih dekat. Dan Allah mengetahui isi hati kita karena Allah Ta'ala itu lebih dekat. Cuman mengatasnamakan nahnu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, dekat di sini merupakan apa?
Kata Allah Ta'ala, apabila hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala itu, yang bertanya tentang aku, maka katakanlah, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Dan di seterusnya kata Allah, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Jadi bukan kepada kami, kepadaku. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan aku ini siapa? Akulah, kata dia, Sang Maha itu. Akulah Sang Rohman. Mengatakan, apabila hamba-hambaku Sang Rohman itu bertanya kepadamu, kepada Muhammad. Kalau sekarang Nabi Allah Muhammad SAW ada di depan kita, apa tidak? Tidak ada. Berarti di sini Sang Rohman, Sang Rohim, Sang Al-Malik, Sang Al-Qudus, dan seterusnya bertanya kepada siapa? Kepada utusannya. Apabila ada yang bertanya, hamba-hambaku ini bertanya kepadamu, kepada Rasulullah. Kalau yang dulu ada fisiknya, yaitu seorang manusia yang diangkat menjadi Rasulullah, itu Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, kalau itu tafsiran kita ini adalah tetap ayat ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti ayat ini kadaluarsa. Tidak ada kadaluarsa. Tetap kalau dulu Nabiullah Muhammad SAW, seorang manusia diangkat menjadi Rasul. Apabila kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka sama saja kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, saat ini dengan fisiknya Nabi Muhammad, kita tidak bisa bertemu. Yang bisa bertemu adalah Rasulullah. Masalahnya bisa tidak kita bertemu, merasakan. Bukan bertemu secara fisik manusia dengan manusia. Ya, beda. Kalau Rasulullah Ta'ala itu utusan Allah tentunya yang maha hati. Nah, di sini begitu kita merasakan di dalam hati, ada tergerak untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan mulia, amal soleh, ataupun sholat malam, sholat duha, dan lain sebagainya, untuk melaksanakan puasa sunat dan lain sebagainya. Nah, apabila kita, seorang manusia, bertanya kepada hati, bertanya tentang Allah. Nah, Allah Sang Rahman Rahim itu yang sudah ada di dalam hati, menjelaskan kepada siapa? Kepada utusannya. Kalau ada yang bertanya, hamba-hambaku, itu maksudnya kata Allah Sang Rahman, katakan, aku, kata Sang Rahman, adalah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah menjanjikan bagi siapa saja yang bermohon, berdoa kepada Allah, maksudnya Allah akan kabulkan. Cuma masalahnya, mampu tidak kita berdoa kepada Allah? Itu masalahnya. Rata-rata manusia itu berdoa itu, memohon itu kepada kehampaan. Gak jelas kita berpandangan kepada siapa selama kita memohon. Kalimat-kalimat berdoa, kalimat-kalimat memohon. Ucapannya, lisannya benar. Kalau bahasa ininya, Allahumma inni as'aluka birahmatika. Itu nggak salah, itu benar. Cuman pas begitu kita mengucapkan kalimat doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika, pandangan kita kemana? Itu yang bermasalah. Jadi kita setiap kali kita mengucapkan doa itu, kita hanya mendapatkan pahala-pahala kalimat doa itu yang diucapkan dengan lisan. Baik lisan secara dohir, lisan secara kolbu, tetap di dalam kolbu ada lisan-lisan. Tapi pandangan kita kemananya itu hampa. Nah, yang dimaksud di sini kita mengarahkan kepada Asmaul Husna itu supaya kita jelas kemana kita bermohon, kemana kita menghadap. Itu yang dimaksud. Jadi seperti Al-Fatihah tadi, jangan sampai mengucapkan iyyaka na'budu itu kepada setan, wa iyyaka nasta'in
kepada setan. Kami mengabdi dan kami mohon pertolongan itu kepada setan. Setelah kita sesat, jangan sampai ihdinas shiratal mustaqim itu yang dikatakan jalan yang lurus itu sama setan. Yang namanya setan mengarahkan jalan yang lurus itu bagaimana? Ya ke jurang kesesatan. Akhirnya kita sampai kepada neraka. Na'udzubillah. Jadi yang dimaksud ihdinas shiratal mustaqim itu adalah kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu sebelum kita mengucapkan hamdalah, ar-Rahman-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan luruskan dulu bab niat. Karena di sini ada perebutannya. Jangan sampai setan itu mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala. Kami di sini adalah di dalam diri kita sendiri, pandangan kita sendiri, pendengaran, ucapan, hati, tangan, kaki, semua panca indera. Kita memohon kepada Sang Maha, bukan kepada setan. Kepada Sang Maha, yaitu Allah Ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki kami ini jalan yang lurus. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang Maha apa? Nah, semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi setiap kita mengucapkan kalimat Al-Fatihah itu jelas satu persatu kita dalam keadaan posisi di mana kita menghadap kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Kalau posisi kita dalam pengamalan pengabdian kita kepada Allah Al-Wahhab, berarti kita mengabdi kepada Allah Ta'ala itu Sang Al-Wahhab. Kita mau menyantuni anak yatim, jompo, fakir miskin. Nah, kita mohon petunjuk jalan yang lurus itu kepada Allah Al-Wahhab. Cari di hati sifat-sifat pemberi. Sifat pemberi itu sudah merupakan fitrah manusia. Tapi tidak setiap ada sifat-sifat pemberi itu adalah dikatakan Al-Wahhab. Belum tentu. Bisa jadi sifat Al-Wahhab itu tergeraknya kita untuk memberi kepada seorang yang membutuhkan, itu bisa jadi dari setan. Salah satu contoh, kita tergerak untuk memberi kepada seseorang itu, baik yatim, piatu, jompo, fakir miskin, atas dasar diperintahkan oleh sifat-sifat ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang soleh, dan selanjutnya. Berarti kalau kita melaksanakan itu semua didasari dengan hati yang ingin dipuji, ya riya disebutnya, berarti kita mengabdinya kepada setan yang menyesatkan, bukan kepada Allah Al-Wahhab yang dimaksud. Maka dari itu sebelum kita melaksanakan itu, luruskan dulu niat. Yang dimaksud lurusan niat bukan berarti kalimat-kalimat yang diucapkan dengan lidah. Nawaitu anu lillahi ta'ala. Bukan, itu mah bisa menipu. Manusia bisa ditipu, tapi Allah Ta'ala nggak bisa ditipu. Setelah luruskan niat, baru kita melaksanakan itu. Kalau di hati ada gerakan-gerakan ingin dipuji, ya riya itu disebutnya, kita duduk terlebih dahulu. Beristighfar kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang Maha apa? Maha Al-Wahhab. Karena kita mau mengabdi kepada Allah Sang Al-Wahhab. Nah, yang seperti tadi, sudah jelas Allah janji. Bagi siapa saja yang bermohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengijabah. Permasalahannya benar apa tidak kita bermohon kepada Allah Ta'ala. Benar, Bu. Benar itu hanya ucapan lidah kita. Tapi pandangan kita, keyakinan kita, keimanan kita tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Sampainya kepada sifat-sifat yang menyesatkan, itu setan. Berarti kita melaksanakan perintah-perintah nafsu yang dibisikkan oleh setan melalui aliran darah. Jadi sehingga kita tidak pernah merasakan bahwa itu adalah bisikan setan yang menyesatkan. Jadi di sini untuk mengarahkan kita harus benar-benar terarah dengan mengawali niat itu. Sekali lagi, niat bukan berarti lisan yang diucapkan nawaitu usolli, nawaitu anu lillahi ta'ala. Kalau lisan kan bisa diluka-likunya, karena lisan tak bertulang. Tapi di sini Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Maka luruskan niat itu benar-benar kita melaksanakan amalan-amalan
perbuatan ibadah itu benar karena dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala didasari keimanan itu, sehingga kita mengamalkan. Nah, itu yang paling penting, luruskan dulu niat itu. Wah, nggak usah, langsung saja katanya. Oh, langsung saja diamalkan. Pelaksanaan itu, niat itu kan harus dengan bersamaan dengan amalan. Kalau mereka yang mengatakan itu mungkin mereka sudah keimanannya sudah kuat. Kalau kita makan masih lemah, jadi harus diluruskan dulu. Harus benar-benar kita kaji dulu hati ini, jangan sampai terkecoh kan itu. Ya kalau ada orang yang mengatakan begitu, udah laksanakan aja perbuatan. Niat bersamaan amalan. Iya benar kalau sudah kuat iman. Nah, maksudnya kita yang belum kuat iman seperti saya sendiri, kita harus meluruskan dulu alasannya kenapa kita mengamalkan itu. Alasannya kita dari mana kita melakukan sehingga kita melakukan perbuatan itu. Nah, itu urusannya bab niat. Kalau sudah lurus baru dilaksanakan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ tersebut dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sudah jelas kan itu Asmaul Husna. Jadi bukan karena menyebut setan kita melakukan amalan itu. Bukan karena menyebut nama-nama nafsu itu kita melaksanakan perbuatan itu. Tapi dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, baru kita melaksanakan itu amalan-amalan yang memang kita harus berbuat itu sendiri karena didasari dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun bentuknya amalan tidak akan mubadir, tidak akan jalan di tempat hanya di dunia saja, melainkan kita akan sampai ke akhirat. Yang dimaksud yaumil hisab kemudian. Kalaulah kita hanya amalan bersifat karena perintah dunia, maka Allah janji di surat Hud ayat 15-16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, artinya sifat-sifat dunia seperti ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin diikuti, ingin menjadi ini dan itu segala macamnya, maka Allah akan berikan dan dipujilah kita. Dan perhiasannya yaitu hartanya diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini juga, tidak akan dirugikan sedikit pun, tapi di akhirat tidak ada apa-apa kecuali neraka. Dan apapun yang kita amalkan, baik amalan soleh, amalan ibadah yang lainnya, itu semua sirna, hilang tanpa bekas. Nah, di situ kan kita rugi. Jadi bukan mubazir, ada tetap pahala dari Allah Ta'ala diberikan di dunia ini juga, dipuji dan harta melimpah bisa. Tapi di akhirat, nah sekali lagi akhirat ini adalah hari akhir setelah kita meninggal di alam barzah, alam yaumul hisab itu ada. Di dunia ini juga ada alam akhirat. Akhirat di dunia adalah asap neraka, asap surga. Kalau di kemudian hari kita akan mendapatkan kesulitan, mendapatkan kegelisahan, putus asa, sakit nggak sembuh-sembuh, aral subaha, bahasa Sunda mah, berarti kita mendapatkan asap neraka. Jadi nggak nyaman meskipun di dunia juga. Cuman kita harus bersyukur kalau di dunia kita mendapatkan itu tadi, berarti itu kasih sayang Allah Ta'ala untuk kita. Diperingatkan kita untuk bertaubatan nasuha. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Ada tidak kemauan untuk bertaubat? Di sini ini masalahnya. Nah, jadi sebelum kita berzikir, ucapan zikir itu sangat mudah. Zikir itu adalah mengingat. Yang sekali lagi mengingat itu Allah merintahkan wa aqimi sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat. Kenapa? Karena Allah memerintahkan fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Mengabdilah kepadaku. Itu yang mengatakan itu adalah Allah Sang Ar-Rahman, mengatakan fa'budni, maka beribadah kepadaku. Akulah Sang Maha Pengasih, akulah Sang Maha Penyayang, akulah Sang Maha Kuasa. Beribadah itu semua kalimat itu sesuai asma-asmanya, semua kembali kepada diri kita sendiri, tergerak untuk mengamalkan apa. Kalau kita ingin mengamalkan menolong seseorang, berarti yang dawuh itu, yang mengatakan itu adalah Sang An-Nasir. Kata Sang An-Nasir, fa'budni, maka beribadah kepadaku, akulah Sang An-Nasir. Karena di sebelumnya kan mengkukuhkan,
mengatakan yang perjalanannya Nabi Musa salam, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Di sini kembali kepada hati kita. Kalau di hati kita ada keimanan, maka itu ngadawuh itu di dalam kalbu kita. Kalbu kita bukan berarti kita, tapi Allah Sang Ar-Rahman mengatakan innani anallah, akulah Sang Rahman. Innani anallah, akulah Sang Rohim. Innani anallah, akulah Sang Al-Malik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita condong untuk melaksanakan pengabdian kita arah mana? Rasa ingin melaksanakan kasih sayang, melaksanakan untuk perbuatan yang lemah lembut kepada seseorang dan lain sebagainya, maka itu semua kembali kepada Asmaul Husna yang mendawuh, yang mengatakan innani anallah. Di situ mengatakan Allah Sang Rahman Rahim, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, bukan nahnu. Aku, kata Sang Rahman. Innani anallah, tidak ada. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah Sang Rahim, akulah Sang Al-Malik, akulah Sang Al-Qudus, dan selanjutnya. Nah, di sini diperintahkan pula kita bagi yang beriman. Fa'budni, maka beribadah kepadaku, kata Sang Rahman. Beribadah kepadaku, kata Sang Rahim. Beribadahlah kepada aku, akulah Sang Al-Malik, dan seterusnya dan seterusnya. Maka barang siapa yang mengamalkan Al-Fatihah, baiknya terlebih dahulu kita uruskan dulu bab niat. Jangan sampai kita mengamalkan itu dengan baca Al-Fatihahnya bukan karena ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah Ta'ala semua kembali kepada diri kita sendiri. Ridho apa tidak kita mengamalkan Al-Fatihah itu, didasari apa kita mengucapkan Al-Fatihah itu. Biasanya karena perintah sifat-sifat dunia kita mengamalkan itu semua. Salah satu contoh karena hikmah kita membaca Al-Fatihah, bukan mengamalkan. Karena fadilah kita membaca Al-Fatihah, bukan ridho. Nah, kalau itu yang dimaksud, kita akan mendapatkan keputusasaan. Tapi sebaliknya, karena takwa kepada Allah Ta'ala, karena ridho kepada Allah Ta'ala, didasari di kolbu kita semua, karena keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita berniat membacakan Al-Fatihah itu semata-mata ridho Allah. Mencapai ridho Allah Ta'ala itu semua kembali kepada diri kita sendiri ridho untuk membacakan itu semua. Akhirnya mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Wasyafaati Rasulillah. Syafaat Rasul itu kepada siapa? Syafaat itu adalah pembelaan. Membela kepada siapa? Kepada yang mengamalkannya. Kalau kita awalnya semata-mata karena dunia, kita membaca Al-Fatihah. Karena nafsu, kita membaca Al-Fatihah. Gak ada di situ syafaat Rasulullah. Gak ada. Karena yang di dalam kalbu bukan perintah-perintah Allah, tapi perintah setan yang ada. Nah, dengan adanya perintah Rasul, kita mengamalkan baca Al-Fatihah semata-mata karena berharap ridho Allah Ta'ala, yang berharap di dalam kalbu kita semua itu didasari keimanan, sehingga kita munculnya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena ketakwaan kepada Allah Ta'ala kita membacakan Al-Fatihah. Maka dari itu, seperti salah satu contoh nawa itu qiraat Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah itu semata-mata karena ridho Allah Ta'ala. Wa syafaati Rasulillah, dan syafaat Rasulullah SAW. Nah, syafaat Rasul itu adalah nanti di akhirat. Ini perlu diketahui. Akhirat di sini seperti tadi, akhirat di dunia ini pun juga ada. Cuma di akhirat itu asap neraka dan asap surga. Nah, seperti syafaat Rasul. Syafaat Rasul pun juga ada. Setelah kita melaksanakan perintah Allah, di hati kita tergerak untuk menolong seseorang, karena Allah memerintahkan kepada Rasulnya. Yang di sini ada Rasul Allah, Allah yang mana, yang maha apa, yang maha penolong, yang nasir. Nah, memerintahkan kepada utusannya, kepada Rasulnya untuk dilaksanakan perintahnya ini kepada kita, kepada kalbu kita, untuk melaksanakan perintahnya itu adalah An-Nasir, penolong.
sehingga kita tergerak untuk menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, dengan cara itu kita tidak bisa melihat orangnya, apakah orang itu kenal atau tidak kenal, apakah saudara atau sahabat. Kita menolong seseorang itu masa bodoh. Yang penting kita menolong orang tersebut adalah karena kita mengabdi kepada Allah Sang An-Nasir. Dalam hati sudah ada perintahnya. Nah, di situ sudah ada perintahnya, kita menolong seseorang. Kemudian setelah kita melaksanakan amanah perintah Allah Sang An-Nasir, menolong orang tersebut, besok lusa, minggu depan, bulan depan bisa jadi kita melakukan kesalahan, sehingga Allah akan menurunkan sanksi atas perbuatan salah kita. Begitu Allah akan menurunkan sanksi atas perbuatan salah kita, disitulah ada manfaatnya pembelaan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan Rasulnya untuk memerintahkan kepada kita menolong seseorang itu tadi. Begitu kemudian hari kita melaksanakan atau melakukan perbuatan salah, begitu Allah akan menurunkan sanksi azab kepada kita karena kita sudah berbuat salah. Disitulah syafaat Rasulullah. Kata Rasulullah itu, ya Allah ya man lam yu'akhid bil jarirah, wahai Allah yang tidak lekas menghukum yang salah, jangan kau hukum ya Allah dia itu, karena dia itu sudah diperintahkanmu, sudah melaksanakan amanahmu. Perintahmu adalah untuk menolong seseorang, dan dia amanah melaksanakan perintahmu, menolong seseorang itu. Jadi Rasulullah membela dalam hal ini. Akhirnya Allah tidak menurunkan sanksi itu, azab itu kepada kita. Dengan cara apa? Dengan ampunan Allah Ta'ala. Nah, itu di situ manfaat. Jadi akhirat ini di dunia ini juga ada. Jadi kita manfaatkan malam ini. Semoga bermanfaat, kita mengutamakan, karena itu adalah sudah jelas keterangannya, malam ganjil ini kalau kita bertemu Lailatul Qadar ini, maka dianggap lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi bukan berarti hanya malam ganjil saja, mudah-mudahan berikutnya tetap kita melaksanakan zikir, melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Ta'ala, baik dengan baca Quran dan sebagainya. Itu hanya syariat kita jalani, karena kita pun juga hidup dengan syariat. Masih makan, minum, masih sakit, merasa kita sehat, tetap kita harus melaksanakan dengan syariat. Mudah-mudahan dengan syariat ini kita tembus. Jangan sampai hanya jalan di tempat, kita hanya melaksanakan amalan itu dengan syariat saja. Yang intinya adalah hakikatnya. Jadi setiap kali Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Maka dari itu kita manfaatkan malam ini, kita ucapan zikir seperti yang biasanya, mudah-mudahan kita sampai kepadanya dengan bimbingan hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Atau masih ini ada pertanyaan sebelum kita ini, berapa menit tuh? Ada, hampir jam 2, 10 menit lah. Kita ucapan zikirnya paling yang gak lama, yang penting mah kita ucapan zikir itu tembus kepada hati sehingga kita mengingatnya. Jadi mengingatnya di sini adalah mengingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu di mana adanya. Mengenal Allah Ta'ala itu di mana adanya. Asmaul Husna itu di mana adanya. Kita cari di hati yang sesuai dengan Asmaul Husna di mana. Kita cari dan cari, jangan sampai kita bertemu dengan yang nyeliburi, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan selanjutnya. Kalau kita sudah menemukan bahwa itu adalah benar-benar Asmaul Husna An-Nasir, dengan cara kita merasakan di dalam hati kita ada sifat-sifat penolong, dan sifat penolong itu semata-mata karena kita ingin melaksanakan rasa yang ada di hati itu, bukan karena ingin dipuji. Kita melaksanakan menolong orang tersebut, maka benar itu adanya An-Nasir. Maka cepat-cepat saja kalau kita butuh pertolongannya, cepat kita memohon kepadanya. Kenapa? Karena Sang An-Nasir memerintahkan fad'uhu biha. Jadi Allah memerintahkan fad'uhu biha. Jadi di sini dengan Asmaul Husna, cepat ya Allah ya Nasir, tolonglah saya. Jadi fitrah manusia
selalu ingin mendapatkan pertolongan. Maka dari itu kenapa tiap ucapan zikir selalu An-Nasir. Kalaulah nanti suatu saat kita akan dari awal dari Sang Ar-Rahman dulu, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa mengamalkannya semata-mata karena perintah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Perintah ketaatan itu berdasarkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi nanti suatu saat kita akan diadak satu persatu dari Sang Ar-Rahman dulu, Sang Ar-Rahim, Sang Al-Malik, terus. Kenapa sekarang kita manfaatkan bulan Ramadan di sini, Lailatul Qadar maksudnya malam ganjil, semoga dan kita berharap malam ganjil yang malam 27 ini adalah benar-benar malam yang dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga kita memanfaatkan dengan Asma An-Nasir, karena yakin di sejumlah ini pasti membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Kita akan membutuhkan permohonan kita kepada Allah Sang An-Nasir. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita ucapkan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila terjadi jami'an al-mursalin khususan ila Rasulullah Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jami' syuhada'i wa shalihin wal ulama khususan Syaikhul Qadir Jailani Sultanul Auliya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersik sunan sunan punang sunan raja sunan kali jagat sunan kudus sunan mulia sunan kudus Allahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali jami ahli kubur muslimat wal mu'minin wal mu'minat bahriha khususan abahana wa muhadir wa jatina thumma ila khususan ila jalalilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua di jalur Allah. Khususan ila hadrati ahlal karamah sahibi hadal maqam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فعلمه لا إله إلا الله 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 يا الله يا نصير 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 هو الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Karim ya mujib da'wat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan wa yu'afin wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa yassir sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa sabana wa astaghfirna wa sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa silatan wa rahmatan ajilatan wa barakatan samila ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qabrati ayyuh sayyidina Muhammad salim wa jami'i syahada'i wa salihin wal ulama wal awliya wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikal ardi wa maghfiril biha khususan abana wa mahatin wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma jil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa bi asma'ika ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhammad, Azizul Jabbar, Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Wa Barzaqul Fattah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basid, Al-Khafid, Al-Rafi'al, Al-Matil, Al-Sami' Al-Basir, Al-Hakam, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azimul Ghafur, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Habib, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Akibul Mujib al-Masih al-Hakim al-Wadudul Majid al-Basyir Syahid al-Haq Qul wakil al-Qawmi al-Majid al-Wali al-Hamid al-Musulam al-Mahid al-Muhyi al-Mumid al-Hayy al-Qayyum al-Majid al-Majid al-Wahid al-Ahad al-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqaddim al-Mu'akhir al-Awal al-Akhir al-Zahir al-Batin al-Wali al-Muta'ali al-Barutawab al-Muntaqim al-Aqrab al-Qidul Jalali al-Muqsidul Jami' al-Ghan al-Muqni al-Manufat Manafimur Al-Hadi Al-Badil Baqi Al-Waris Rasyid Sabur Subhanaka la ilaha illa anta al-qasal-qas Khalisna minan nari ya Rab Khalisna minan nari ya Rab Khalisna minan nari ya Rab Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Halim Ya Adim Ya Qadim Ya Karim Ya Muqim Ya Alim Subhanaka la ilaha illa anta al-qasal-qas Khalisna minan nari ya Rab Ya Allah Ya Sayyidah Sadat Ya mujib da'wat, ya rafi'at darajat, ya waliyal hasanat, ya adimal barakat, ya ghafirah khati'at, ya sami'al aswat, ya mu'tial mas'ulat,
ya qabila taubat ya alimal khafiyat ya dafi'al baliyat subhanaka la ilaha illa anta alisna minan nar ya Rabb. Allahumma firlil mu'minin wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal subhanal munafisan wa liman subhanal farjan kulli mazlum subhanal Al-Kafi manun subhanahu wa ta'ala syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Allahumma ya Allah ya Wahhab ya Allah ya Wahhab ya Allah ya Wahhab ablana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa barakallahu lana. Ya Allah ya farijal hammi ya kashifal gham ya ghafir adam ya qabil taubi ya khaliqal khalqi ya syarikal wa'di ya mufi'al ahdi ya alim asyir ya ta'ala hafir rajaqal nam subhanallah. Al-Basarqas khalisna min anariya. Khalisna ya Allah ya Raziqal Anam ya Allah ya Raziqal Anam ya Allah ya Raziqal Anam. Allah maghfirna bihalalika haram wabnina bifadlika man siwaka ya kabirat kaladila ya kadil wasukali wasuk. Allahumma rabbana ja'alana ma'idatan minas sama'i takunu rahman wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa takhir razaqin birahmatika ya arhamar rahim. Ya Fatah, ya Allah, ya Fatah, ya Allah, ya Fatah, iftah lana abwabal khair, ya Allah, ya salam, ya Allah, ya salam. Fahjina Rabbana bisalam wa salimna min afatin. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafidh, ya Nasir, ya Hafidh. Allah maghfirna ala jadil nadirin kulli nasin. Inna ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya jarul mustajirin. Ya Allah ya jarul mustajirin. Ya Allah ya jarul mustajirin. Wahai Allah yang melindungi orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan setan yang menyesatkan, yang mengarahkan kami ke dalam perbuatan tercela dan maksiat, yang selalu mengarahkan kami ke dalam ucapan yang buruk, yang selalu menyakiti dan menyinggung perasaan orang, yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan gibah dan memfitnah orang, yang selalu mengarahkan kami ke dalam bisikan-bisikan, yang selalu mengarahkan ke prasangka buruk terhadap siapapun. Bisikan setan yang selalu mengarahkan kami ke dalam perpecahan di antara kami, baik dalam hubungan persahabatan kami ataupun dalam hubungan rumah tangga kami. Ya Allah, ya Karim, kami mohon kepadamu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Berkahilah kami yang berada di majelis ini. Terimalah segala amalan tasbih kami, istighfar kami. Jadikan itu semua keberkahan bagi kami. Jadikan itu semua fadilah bagi kami yang selalu membukakan untuk kami, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, jadang. Hidupkan kami, ya Allah, yang selalu Kau ampuni bila kami berdosa. Ya Allah, ya mana yang firqabailahu, wallahu ghafurur rahim. Ampunilah kami dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya khairul ghafirin, birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, wahai Allah, datang menghidup. Hidupkan kami, ya Allah, ya darahmatil wasi'ah. Lalu Kau rahmati kami, muliakan kami dengan rahmat. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, wahai Allah, yang menghidup. Hidupkan kami, ya Allah, yang selalu Kau tolong kami bila kami membutuhkan pertolongan, kapanpun, dimanapun, apapun permasalahan. Ya Allah, ya khairun nasirin, birahmatika ya arhamar. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, wahai Allah, datang menghidup. Hidupkan kami, ya Allah, yang selalu Kau berikan kami karunia-Mu berupa ilmu yang manfaat. Dan Kau berikan kami kesempatan untuk banyak berbuat amal soleh sebagai bentuk ketaatan kami kepada-Mu, ya Allah, ya Karim. Yaitu dengan Engkau berikan kami karunia-Mu berupa rizki yang melimpah ruah, yang penuh berkah, masalah, manfaat bidin wa dunia wa akhirah. Dengan Engkau mudahkan kami untuk mendapatkan rizki itu dengan apapun bentuknya kami berikhtiar. Makmurkan pertanian kami, mekarkan segala bentuk usaha kami, berkahi tempat urusan kami,
Mudahkan kami dari segala urusan. Apapun yang sulit kau jadikan untuk kami mudah. Apapun yang mustahil kau jadikan untuk kami kenyataan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah zat yang menghidup. Hidupkan kami ya Allah yang selalu kau sembuhkan kami bila kami sakit. Sembuhkan kami, saudara kami, sahabat kami, keluarga kami yang saat ini ditimpa sakit. Engkau maha mengetahui dan engkau maha penyembuh dari semua yang menyembuhkan. Ya Allah ya Tabiba man la tabibalah. Ya Allah ya Tabiba man la tabibalah. Ya Allah ya Tabiba man la tabibalah. Sembuhkan kami ya Allah dengan rahmatmu sebagaimana engkau telah menyembuhkan kepada orang-orang yang telah engkau sembuhkan dari sakit. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul alim. Bi barakat wa syafaati rasulika wa bi barakati mu'jizat Nabi Allah Isa binti Maryam alaihi salam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah datang hidup. Hidupkan kami ya Allah yang selalu kau bimbing kami selama menjalankan hidup ini dengan hidayah dan taufikmu ya Allah ya nur ya nur kulli nur ya khaliqun nur ya mana sabab silih nur ya munawwirul qulub nabi hidayatika wa rahmatika ya karim wa haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang hidup. Hidupkan kami ya Allah yang selalu kau beri kami pengetahuan dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang hidup. Hidupkan kami ya Allah yang selalu kau berikan kami kecerdasan sehingga kami mudah untuk menghafal apapun yang kami baca, apapun yang kami lihat, apapun yang kami pelajari karena bimbingan hidayahmu ya Allah ya Karim, dan kau mudahkan kami untuk menghafal Al-Quranul Karim dan memahaminya sehingga kami tergerak untuk mengamalkan sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu ya Allah ya Karim, didasari keimanan kami kepadamu ya Allah ya Rahman ya Allah ya birahmatika ya arhamar rahimin wal haula wal quwata illa billahil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah zat yang hidup. Hidupkan kami, ya Allah. Kau jadikan kami mengarahkan kepada anak cucu kami, dan kau jadikan anak cucu kami orang-orang yang soleh-solehah, selalu takwa beribadah kepadamu, patuh dan taat pada orang tua, cerdas dan tauladan, serta kau panjangkan usianya dengan sehat walafiat, makmurkan rezekinya dengan penuh keberkahan, takdirkan mereka dengan takdir yang baik dalam kehidupannya sehingga engkau jadikan mereka bahagia dunia dan akhirat, yaitu dengan menjadikan mereka ahli sholat dan ahli keberuntungan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang maha hidup. Hidupkan kami ya Allah yang selalu engkau selamatkan kami bila kami berbuat salah. Jangan biarkan ya Allah karena perbuatan salah kami kau turunkan kepada kami aib atau rasa malu, karena itu adalah bentuk kesalahan kami yang telah kami perbuat, atau karena perbuatan hasud dan dolim setiap orang yang menghendaki aib itu, rasa malu itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Satar Uyub, ya Allah ya Satar Uyub, ya Allah ya Satar Uyub, wahai Allah yang menutup aib, yang menutup rasa malu itu, tutuplah ya Allah aib itu, tutuplah ya Allah rasa malu itu untuk kami, saudara kami, keluarga kami, sahabat kami, yaitu dengan pengampunan darimu untuk kami. Maka ampunilah kami Allah. Ampunilah kami ya Allah dari kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Allah dari kesalahan karena khilaf kami. Dan kami sangat bermohon kepadamu ya Allah ya man tawaddu aku lisannya. Lunakan untuk kami orang-orang yang hasad kepada kami. Kama layatal hadid ali Dawud alaihi wasallam. Dan selamatkan pula kami ya Allah dari dampak gibah dan fitnah mereka. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah ya. Ya Allah ya. Ya Allah ya Jabbar. Ya Allah ya Malik. Ya Allah ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan hasud, zalim, baik datangnya dari golongan manusia ataupun dari bangsa golongan jin ataupun dari bangsa setan yang mengelabui berupa sihir, tanung, santet, guna-guna dan gendam dan hipnotis. Dan kami mohon keluarkan pula dari diri kami pengaruh sihir, tanung, santet, guna-guna dan gendam dan hipnotis. Barakatnya ada dalam dan walahu sultanu ala jami'i khalqihi wala haula wala quwata illa billahil azim.
Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari benturan dan binatang yang berbisa. Dan kami mohon kesembuhan darimu akibat benturan dan binatang yang berbisa. Allahumma bihamdika. An ya'mal sabi wa qadir bisa di'malu sholihan bima ta'maluna basir. Allahumma til darakil mal. Ani darabi wa la tukul dihabis zaman. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah jatuh. Hidupkan kami ya Allah dengan kau jadikan kami ahli sholat dan ahli. Kau bahagiakan kami ya Allah, di dunia atau di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah jatuh hidup. Hidupkan kami ya Allah yang selalu kau sukseskan kami. Apapun pekerjaan kami, apapun ikhtiar kami, kau kabulkan kami dengan rahmat. Dan kami berlindung kepadamu dari semua keinginan yang akan mendatangkan mandorot dan tidak manfaat bagi kami. Jangan biarkan ya Allah keinginan itu terus menerus yang akan mendatangkan mandorot bagi kami, melainkan ya Allah bimbing hati ini ya Allah setiap kali kami mempunyai keinginan. Jangan biarkan ya Allah kelemahan kami akan mendatangkan malapetaka bagi kami. Bimbinglah keinginan kami, bimbinglah semua keputusan yang akan dibuat oleh kami, yaitu dengan bimbingan hidayahmu, sehingga apapun bentuknya keinginan, apapun bentuknya keputusan yang kami buat akan mendatangkan manfaat dan akan mendatangkan keberuntungan bagi kami, yang kau berkahi kami semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya khairun nasirin, wahai Allah yang sebaik-baik penolong dari semua penolong. Tolonglah kami Allah, tolonglah kami Allah. Yang berjamaah di tempat, keluarga kami, saudara kami, sahabat kami yang saat ini ditimpa permasalahan yang sangat berat dan sangat berat. Gelap hati dan pikiran, gundahnya jiwa kami karena permasalahan. Kami mengakui ya Allah semua permasalahan itu adalah akibat kebanyakan kesalahan yang telah kami perbuat. Baik dari ucapan kami ataupun dari pekerjaan yang ceroboh kami, atau karena perbuatan hasud dan dolim setiap orang yang menghendaki permasalahan itu menimpa diri kami. Jangan biarkan ya Allah itu terlena, jangan biarkan ya Allah itu terlunta-lunta dalam keterpurukan bagi kami, melainkan angkat kami ya Allah dari keterpurukan itu, angkat kami ya Allah dari semua permasalahan itu. Bagaimana Engkau telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan kepada mereka yang bermasalah, yaitu berikan kami jalan keluar yang mudah kami jalani, sehingga apapun permasalahan yang kami hadapi selesai atas kehendak-Mu. Birahmatika ya arhamar rahim, wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Karim, berkahilah kampung halaman kami dimanapun kami berada. Berkahilah ya Allah kampung halaman ini, kampung Citempo, kampung Pasir Cabai, warga Luyo ini yang seringkali kami jadikan tempat untuk berjamaah mengagungkan Allah. Berkahilah ya Allah penghuni-penghuninya. Jauhkan dari orang-orang yang zalim. Jauhkan dari terjadinya perpecahan di antara kami karena ditimbulkannya dari perbedaan paham kami. Perbedaan paham yang dibisikkan oleh setan yang terlaknat, sehingga munculnya kami, ego dan nafsu-nafsu kami, atau semua orang yang menghadapi keterpurukan itu menimpa diri kami, perpecahan itu menimpa diri kami. Maka ya Allah satukan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Damaikan kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Birahmatika ya arhamar rahim. Khusus kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan negeri kami yang aman, damai dan sejahtera. Makmurkan ya Allah rezekinya, makmurkan dengan kebaikan, bukakan untuk kami pintu kebaikan, bukakan untuk kami pintu-pintu keselamatan. Tutup ya Allah semua keburukan bagi kami ya Allah ya Satarakobi. Jangan biarkan ya Allah keburukan itu menimpa diri kami, melainkan ya Allah berikan kami sesuatu yang baik bagi kami atas ridho-Mu ya Allah ya Karim. Birahmatika ya arhamar rahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya Allah ya Karim, kami sangat terbatas kata-kata kami. Engkau Maha mengetahui isi hati kami, apapun yang digerakkan hati kami, Engkau Maha mengetahui. Maka kami sangat bermohon kepadamu, kabulkanlah doa kami semua ya Allah. Kabulkanlah doa kami semua ya Allah. Kabulkanlah doa kami semua ya Allah.
dan kami khusus memohon kepadamu apapun bentuk kesalahan yang telah kami perbuat. Kami sangat bermohon kepadamu ya Allah, tutuplah ya Allah semua kesalahan yang telah kami perbuat. Jangan biarkan kami mendapatkan aib karenanya ya Allah, melainkan selamatkan kami dari aib, yaitu dengan pengampunan darimu. Kama akhfaita ruha bil jasad. Ya Allah, ya Hafidu ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidu ya Nasir ya Wakil. Ya Hafidu ya Nasir ya Wakil. Allah maafin alaina. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Karim, berkahilah malam gaji ini. Kami sangat berharap kepadamu ya Allah. Berikan kami karuniamu berkah. Sebagaimana engkau telah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah kau berikan kemuliaan itu pada malam Lailatul Qadar. Dan jadikan ini semua ke depan bagi kami sesuatu yang baik. Perubahan bagi kami dari hal terburuk menjadikan kemuliaan. Terburuk menjadikan kebaikan bagi kami. Dan kau tanamkan di dalam kolbu kami. Kekuatan iman di dalam kolbu kami semua sehingga apapun yang kami jalani selama hidup ini, kau bimbing kami. Jangan biarkan kami bingung ya Allah. Ya Allah ya Dalilan melainkan mudahkan kami ya Allah untuk menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan kami kepadamu, didasari keimanan kami kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Allah maqaldi jami hajatina. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. Illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi. Rabbi kirana wa li insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keperantasan nggak ada jamaah, pulau atau mana orang nggak ada masjid. Depan nilai di dalam itu.